Selamat datang ya di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita bakal nyelami wawancara panjang sama Claudia Oshry. Anda mungkin kenal dia, komedian yang gayanya ceplas-ceplos itu. Sumber kita kali ini tuh kaya banget cerita personalnya, mulai dari perjalanan turun berat badan, pandangannya soal karir, sampai hubungan. Misi kita ya, coba memahami sosok di balik persona publiknya. Humornya sih udah pasti dikenal, tapi ada banyak lapisan lain soal, ya, kepercayaan diri, kerentanan, terus gimana dia navigasi hidup di bawah sorotan publik. Oke, kita mulai aja ya analisisnya. Iya, yang menarik banget di sini tuh kontrasnya ya, antara apa yang kelihatan di luar sama refleksi internal dia. Kita bakal lihat gimana pengalaman pribadinya, contohnya, ya perjuangan berat badan, sama pakai Ozempic, obat yang lagi hits itu kan, itu tuh bener-bener ngebentuk cara dia ngelihat kemampuan dirinya sendiri. Jadi ini bukan, sekedar cerita transformasi fisik aja, tapi juga mental gitu. Claudia ini kan terbuka banget ya soal perasaannya tentang berat badan, yang dia rasa kayak ngendaliin hidupnya gitu. Dia sampai nyebut itu kekaisaran Romawinya, istilah yang lagi viral tuh ya, buat hal yang kepikiran terus. Dia juga cerita soal rasa malunya pas mulai Ozempic. Awalnya kayaknya agak terpaksa gitu ya, karena banyak spekulasi dari publik. Nah, tekanan sosial itu emang nunjukin dilema figur publik sih, antara mau jaga privasi, tapi juga dituntut transparan. Tapi yang lebih dalam lagi, gimana pengalaman ini tuh mengubah sumber PD-nya dia? Kalau sebelumnya dia ngerasa percaya diri mungkin karena dukungan dari luar, gitu ya, terutama dari suaminya, si Ben. Iya, dari Ben ya. Nah, tapi setelah dia berhasil nurunin berat badan, dia ngerasain PD yang beda. Lahir dari dalam. Keyakinan kalau dia tuh bisa loh ngelakuin hal sulit. Dia sampai bilang, "Bitch, I can do anything," gitu kan. Karena ngerasa berhasil naklukin sesuatu yang dulu dianggap, wah nggak mungkin deh, ini kan beda banget ya, percaya diri dari bukti ke diri sendiri. Tepat sekali. Ada evolusi gitu ya, dari PD yang dibangun orang lain, jadi keyakinan internal soal kapabilitas diri. Ini nyambung nih ke cara dia ngelola keterbukaannya di depan publik. Benar, meski dikenal kayak buku terbuka, dia juga belajar ngelindungin diri dari komen-komen toksik online. Katanya sih pernah ada pengalaman negatif dulu, pas dia terlalu terbuka, malah dipakai buat nyerang dia. Makanya sekarang jadi lebih hati-hati ya, demi ketenangan dia juga sih. Ini kontras yang menarik ya sama yang kadang disebut kerentanan performatif. Jadi kayak sengaja nunjukin kerentanan buat engagement aja, bukan beneran mau connect. Claudia kayaknya sadar tuh batasannya, antara otentik sama kebanyakan cerita. Keputusannya buat nggak langsung ngumumin kehamilan awalnya juga karena, katanya sih, takhayul budaya. Ini nunjukin sisi privasi yang dia jaga juga. Nah, selain transformasi pribadinya ini, perjalanan Claudia juga kasih kita insight menarik ya soal dunia kreator zaman sekarang. Dia kan mulai dari blog Tumblr, terus penghasilan dari Instagramnya, wah udah ngalahin gaji kantoran. Tapi, lucunya, dia malah ngaku kangen sama struktur kerja 9 to 5. Dia juga nampik anggapan kalau kerjanya itu gampang. Iya, ini nyentuh perdebatan klasik ya. Enaknya jadi pengusaha atau stabilitas kerja kantoran. Dia jujur banget ngakuin enaknya kerja kantoran. Kayak ada asuransi kesehatan, cuti hamil dibayar, hal-hal yang jadi penting pas dia hamil kan. Nasehatnya buat kreator muda juga praktis banget. Hapus postingan lama yang mungkin udah nggak relevan, terus sisihin setengah pendapatan buat pajak. Beneran dari pengalaman ya? Setuju. Dan dinamika keuangannya juga unik nih. Kerja bareng kakaknya, Jackie, di podcast The Toast, itu malah bikin mereka dekat. Padahal katanya dulu nggak akrab-akrab amat. Mereka bahkan sengaja nggak ngobrolin topik sebelum siaran, biar ya spontan aja gitu diskusinya. Dinamika personal ini kelihatan juga di pernikahannya. Dia nikah muda kan, umur 23 sama Ben Sofer. Katanya sih itu ngasih dia fondasi stabilitas pas karirnya lagi belum jelas arahnya. Jadi stabilitas personal itu kayaknya ngedukung dia buat ambil risiko profesional. Dia ngakuin sih ada tantangan tumbuh dewasa bareng pasangan, dan gimana sabarnya Ben itu penting banget. Terus soal nunda punya anak juga nyambung ke karir sama isu berat badan tadi. Menariknya dia tahu udah siap jadi ibu justru pas mulai ngerasa cemburu sama teman yang hamil. Kayak wah dia peka banget ya sama sinyal emosi internalnya buat ngambil keputusan besar gitu. Oh iya ya, dia dengerin banget itu berarti?
Jadi intisarinya apa nih buat Anda yang dengerin? Kisah Claudia ini nunjukin gimana sih ngadepin tantangan pribadi yang gede, kekaisaran Romawinya dia itu bisa ngebuka kesadaran soal kemampuan diri yang wah nggak kita sangka-sangka. Prosesnya mungkin berat ya, tapi hasilnya bisa transformatif banget. Iya, pengalaman transformatif itu bisa banget melahirkan keyakinan kayak tadi, saya bisa melakukan apa saja. Nah, ini mungkin bisa jadi pertanyaan reflektif buat Anda juga. Ada nggak sih batasan-batasan yang selama ini Anda bikin buat diri sendiri yang sebenarnya mungkin bisa didobrak? Kekuatan atau kemampuan apa ya yang mungkin lagi sembunyi di balik tantangan yang lagi Anda hadapin sekarang?